Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sholat asar, sebelumnya saya mohon maaf kalau tidak pakai kopiah ini karena nggak diberitahu sejak kemarin. Kalau diberitahu insya Allah saya pakai serban, pakai gambar seterusnya ya. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati Bapak sekalian. Ada kopiah tapi kan nggak beritahu sehingga kan. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita menjelang pulang atas amanah takmir ya untuk menyampaikan kuliah 7 menit atau kultum dalam momentum menjelang Maulid Nabi ya, tanggal 5 besok Jumat itu insya Allah libur itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang pertama, saya secara pribadi merasa bersyukur dengan peringatan Maulid Nabi ini, mengingat saya membayangkan seandainya tidak ada Nabi Muhammad diutus itu kita ini jadi apa gitu kan. Jadi bersyukur sekali. Kalau saya pribadi saya runtut ya, dari orang tua saya, kakek saya, terus ke atas itu orang Jawa rata-rata itu animisme ya, kepercayaan begitu. Saya nggak tahu, mungkin bapak keturunan atau nenek-nenek dari bapak itu sekalian sudah muslim semua. Kalau saya pribadi mungkin generasi kelima saya itu masih animisme. Nah ya, saya sekarang seperti ini, saya nggak tahu kok tiba-tiba tahu jadi orang Islam, sehingga tahu makna jalan yang benar dan yang sesat. Apakah saya pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak juga. Mungkin bapak tak pernah ketemu ya. Tapi kondisi saya seperti ini, merasa bersyukur sekali. Ketika saya secara pribadi terus terang saja, hidup saya itu idola saya ya Nabi. Saya tahunya dari membaca hadis. Kalau misalnya baru bangun tidur, baca ini, terus sholat dan seterusnya itu, ingat saya itu bagaimana Rasulullah sholat malam. Bukan bagaimana teman saya, kiai saya, enggak. Itu saya pribadi ya. Sampai saya pernah membaca Rasulullah itu enggak gengsi untuk menjahit sepatu sandalnya yang putus ya, yang patah atau yang lepas ya. Nah, ini teladan yang sederhana dan tidak gengsi seorang Rasul menjahit sepatunya, membantu istrinya menyapu, ngepel dan seterusnya, itu nggak gengsi. Saya nggak tahu bapak-bapak yang tinggi ini ngepel apa enggak. Aku gengsi gitu ya. Kalau saya ngelap mobil itu tiap pagi Pak. Nggak gengsi juga kalau saya hakim tinggi ya. Tapi kalau di kantor ya ada petugas sendiri ya. Nah, itu saya terus terang saja, idola saya itu Rasulullah. Saya tahunya dari membaca hadis. Netizen atau anak muda sekarang ini kan banyak idola yang dijadikan figur untuk diikuti ya, Dan saya berharap kepada kita semua supaya amal kita, perbuatan kita ini di hadapan Allah bernilai pahala. Kita harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama saya merasa bersyukur sekali secara pribadi ya. Kok seandainya nggak ada Rasulullah diutus itu kayak jadi apa kita ini ya? Ya mungkin
seperti orang-orang yang tidak percaya kan adanya agama itu. Mungkin seperti itu kita. Kemudian yang kedua, saya mengajak pada kita semua ya, dalam memperingati kelahiran Rasulullah itu yang terpenting adalah mengikuti apa yang diteladankan. Ini yang paling penting. Kalau membaca sholawat itu ya sesuatu yang dianjurkan fadilahnya banyak ya. Tetapi yang terpenting bagi Rasulullah adalah mengharapkan umatnya untuk mengikuti jejak dan contoh yang diberikan oleh beliau. Ini yang terpenting. Kalau kita mau kupas apa saja yang ditelanjankan ya tidak habis ya. Terlalu banyak setiap gerik, setiap langkah, setiap sikap ya yang disebut sunnah itu. Ada perbuatan, ada pernyataan atau perkataan, bahkan isyarat saja itu menjadi pedoman, menjadi sunnah. Nah, ini yang perlu kita koreksi pada diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah mengikuti secara kafah ya apa yang dituntunkan oleh Rasulullah itu. Jadi berbagai macam aspek kehidupan dan perbuatan atau sikap. Ini yang paling penting dalam memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita belajar ilmu agama ya, dari aspek hukum saja pernah saya membaca, mungkin yang jarang diketahui oleh orang Islam sendiri, namanya hukum internasional. Itu ada di bukunya Pak Hasbi As-Siddiq. Itu hukum internasional ya, rujukannya kepada apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat luar biasa sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan kalau ulama-ulama dahulu memang tidak ada sumber lain dalam mengembangkan ilmu apapun kecuali dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan itulah yang membuat berbagai macam cabang ilmu Islam itu dikembangkan oleh ahlinya yang sumbernya dari kedua itu. Oleh karena itu ya, jangan bosan-bosannya kita itu wabil khusus ya, selain ibadah. Saya yakin kalau ibadah sudah banyak mengikuti sunnah Rasulullah, tapi di luar ibadah ini banyak yang kita kadang-kadang ya adat istiadat atau ya apa yang menurut logika kita benar kan gitu. Nah ini perlu kita mencoba. Kalau Rasulullah itu misalnya bekerja ya, itu kayak apa? Kalau seorang pedagang kayak apa, sudah lengkap semua itu. Ada namanya di fikih sunnah itu sumbernya dari sunnah ya, dari hadis Rasulullah. Itu segala macam aspek itu bisa dijadikan dasar sumber hukum. Nah ini kita ini kayaknya fokusnya baru di ibadah ya. Bergaul, bermasyarakat itu kayaknya tidak begitu konsen ya. Bagaimana sih sebenarnya pergaulan Rasulullah SAW di luar ibadah. Ini perlu kita belajar, terutama di hadis-hadisnya atau sirah nabawiyah ya. Kalau kita tidak pernah membaca itu ya, dari mana kita bisa mau meneladani Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Rasulullah itu banyak teladan, contoh baik yang seharusnya kita teladani, yaitu bagi kita orang yang berharap besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang percaya bahwa akan ada hari akhir. Ya, bagaimana kita menjalani hidup itu ya ada di contoh teladan oleh
Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita kalau tidak melihat lebih jauh, seolah-olah Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa. Oleh karena itu di buku 100 tokoh dunia berpengaruh itu Rasulullah dimasukkan kategori manusia, orang biasa. Padahal kita ini menganggap sebagai Rasul, nggak bisa disamakan dengan orang biasa. Karena Rasul ini bertindak dan berkata itu bukan istilahnya wong Surabaya gak karpe diri ya. Tapi wama yang anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi itu berdasarkan wahyu, berdasarkan ilham ya. Jadi tidak karpe diri, tapi ada perintah, ada wahyu, ada ide dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa wahyu Al-Qur'an maupun melalui hadis qudsi. Sehingga tidak bisa disamakan dengan Mahatma Gandhi, disamakan dengan para ahli di dunia ini, karena mereka bukan Nabi dan Rasul. Meskipun ada yang mengatakan oh itu manusia tapi Nabi, karena mempunyai visi misi dan kebaikan yang untuk manusia seluruhnya. Karena Rasulullah ini dibimbing oleh wahyu, maka seolah-olah Rasulullah ini bertindak bukan semaunya sendiri, tapi karena skenario Allah. Karena wahyu ini untuk manusia, maka perlu ada figur, ada orang yang harus memberikan contoh berdasarkan wahyu itu, supaya manusia, umat manusia ini bisa mencontoh. Sebab kalau Rasul itu berupa bukan manusia seperti malaikat, bagaimana umat manusia akan mendapatkan malaikat sementara malaikat tidak terlihat? Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam memperingati Maulid Nabi. Yang terpenting adalah kita harus bertekad untuk berbuat apapun ya sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Untuk mengerti bagaimana teladan yang oleh Rasulullah berikan, nggak bisa kita itu hanya ngarang-ngarang ya, harus membaca Quran, membaca hadis. Kalau sekarang di media sosial mau Google atau mencari bagaimana sebenarnya Rasulullah bersikap terhadap istri, atau Rasulullah berumah tangga dan seterusnya, itu bisa dicari dan di situ akan kita menjadi tahu. Itu termasuk kemudahan pada era kita untuk mendapatkan sumber ilmu untuk mengetahui bagaimana teladan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali begitu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.